Halo semuanya, kembali lagi bersama Digital Channel atau Bujinet ya. Mas kok ganti nama sih? Enggak, saya gak ganti nama. Jadi beberapa hari yang lalu itu ada yang komen katanya Mas, kalau saya di YouTube ngebuka channel Mas yaitu Digital Channel, katanya itu susah. Yang muncul itu produk-produk TV gitu. Nah, makanya teman-teman kalau mau nyari channel saya ini ya, teman-teman bisa ketik di pencarian YouTube itu di digitalchannel.com ya. Digital channel itu tanpa spasi, digitalchannel.com, atau bisa klik Ujinet. Nanti teman-teman bisa menemukan channel saya ini ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan, yaitu video kali ini saya bakal bahas cara mengatur manajemen bandwidth ya untuk eh, topologi estafet atau yang bisa disebut dengan irit kabel, teman-teman. Di video saya sebelumnya itu saya sudah bahas ya. Ntar saya buka dulu di video sebelumnya di sini. Nah, di sini komentar pada topologi RTWNet, irit kabel dan irit pengeluaran bisa dapat ratusan pelanggan. Oke, di sini ada yang nanya, yaitu namanya Muhammad Fatoni ya. Dia nanya manajemen bandwidthnya gimana Bang? Jadi sama semua nggak kalau estafet gitu ya? Dan saya jawab di sini, untuk manajemen bandwidth bisa diatur dari mikrotik sesuai alamat IP masing-masing gitu. Dan di sini juga masih banyak yang nanya juga ya di komen-komen ini. Sebentar ya, saya ini dulu. Terus masing-masing klien kecepatan internetnya gimana gitu kan. Makanya teman-teman jangan skip video ini, karena saya bakal ngebahas detail tentang topologi estafet atau biasa disebut dengan topologi yang benar-benar irit kabel. Oke, di depan teman-teman sekarang ini saya sudah gambarkan yaitu topologinya, teman-teman. Kenapa jangan di skip? Karena saya mau menjelaskan tentang topologi yang saya sudah gambar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman skip itu nantinya gagal paham. Oke, lanjut ya. Di sini internet ya. Dari internet ini pakai kabelan ya. Dari kabelan masuk ke port 1, yaitu port 1 internet in. Jadi internet masuk nih ke port 1. Dan port 2 itu saya gambar di sini buat ke server, teman-teman. Jadi buat ngatur nantinya manajemen bandwidth yang teman-teman mau atur gitu kan. Jadi port 1 buat masuk internet, port 2-nya buat ke komputer atau ke laptop, teman-teman. Dan ini tiga port ini ya, tiga port ini teman-teman bisa binding ya. Terserah teman-teman mau dijadiin apa. Nah, kalau saya di sini masuk ke port 5. Port 5, jadi ini mikrotik sudah diatur ya, sudah disetting untuk bisa apa ya namanya, mengeluarkan internet ya. Nanti saya bakal bahas caranya gimana biar bisa manajemen bandwidthnya bisa berjalan. Ini saya terangkan dulu topologinya seperti ini ya. Jadi dari port 5 ini masuk ke HTBA ya, dan dari HTBA itu dikirim pakai kabel fiber optik. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini kurang lebih 300 meter ya, 300 meter masuk ke HTB yang B ya. Dari HTB yang B ini teman-teman bisa langsung masuk ke yang namanya switch hub. Di sini switch hubnya isi 8, terserah teman-teman misalnya kondisi lapangannya kayak gimana ya, tergantung kondisi lapangannya aja gitu. Misalkan teman-teman mau pakai switch hub yang isi 5 atau isi 24, terserah teman-teman. Pokoknya enak-enakin aja kondisi lapangannya kayak gimana gitu kan. Sebenarnya kalau port switch hub itu makin banyak makin enak sebenarnya ya kan. Jadi kalau ada pelanggan bisa colok lagi gitu. Dan dari switch hub ini ya, ini bisa langsung ke router klien ya. Dan ini pakainya kabelan RJ45. Perlu teman-teman diketahui, kalau teman-teman pakai kabel RJ45 itu jangan lebih dari 80 meter, teman-teman. Karena kenapa? Kalau kabelan itu dia biasanya terbatas ya. Kalau lebih dari 80 meter itu biasanya koneknya agak lambat, bahkan ada yang sampai nggak konek sama sekali gitu. Misalkan 90 meter atau sampai parah banget itu 100 meter itu sama sekali nggak konek, kecuali teman-teman kalaupun mau 100 meter itu di tengah-tengah bisa pakai switch hub buat nyambung, itu biasanya baru bisa konek. Tapi kalau dari switch hub langsung 100 meter ke router, langsung colokin ke router, itu nggak bakal bisa nyambung, teman-teman.
Dan misalnya ini switch hubnya ini udah penuh ya, tinggal satu pot. Teman-teman bisa tarik lagi di sini, sambung lagi ke switch hub berikutnya teman-teman. Topologi seperti ini ya, irit kabel banget ya, irit kabel banget, dan topologi seperti ini bisa dipakai misalnya teman-teman di kos-kosan ya kan jaraknya dekat-dekat tuh ya kan, paling berapa meter ya pakai kabelan gitu kan, atau di kontrakan, atau bisa di perumahan tapi jaraknya yang dekat ya. Jadi topologi seperti ini intinya untuk jarak yang dekat teman-teman. Kalau misalkan mau jarak yang jauh, misalnya pot ini masih ada yang kosong ya, dua atau satu, teman-teman bisa colok kabelan lagi, tarik lagi ke HTBA ya. Dari HTBA baru tuh pakai fiber optik mau berapa meter, 1 kilo pun dia masih tetap connect, tapi tergantung dari HTB teman-teman. HTB teman-teman bisa nyampenya berapa ratus meter atau berapa kilometer gitu ya. Semoga teman-teman paham dengan topologi seperti ini ya. Oke, kalau teman-teman sudah paham, saya bakal lanjut ke manajemen bandwidth teman-teman. Oke, kita sekarang masuk ke mikrotik ya. Nah, ini sekarang saya sudah masuk ke mikrotik ya. Jadi manajemen bandwidth yang saya pakai ini, saya pakainya IP static hotspot. Maksudnya apa mas IP static hotspot? IP static hotspot itu maksud saya gini, ada IP static lokal atau IP static biasa, ada juga IP static hotspot ya. Itu nama dari saya ya. Saya namanya sendiri, terserah teman-teman mau namanya apa terserah. Dan saya pakai IP static hotspot itu lebih aman teman-teman. Kenapa lebih aman? Karena kalau misalnya ada orang yang nakal atau orang iseng, ini kalau pakai IP static hotspot itu nggak bakal kejebolan teman-teman. Emang kalau IP static biasa bisa kejebolan? Bisa banget kejebolan. Kenapa bisa kejebolan mas? Oke, saya terangkan ke teman-teman ya. Di sini kan maaf nih, saya cabut dulu ya. Ini ada router ya. Kalau yang biru ini, biru ya, biasanya itu kan buat sumber internetnya. Misalnya ini pelanggan tahu tentang internet misalnya, ya kan. Ini yang bahaya kan begini. Ini pelanggan ini misalnya tahu tentang internet. Kalau teman-teman pakai IP static biasa, ya kan, terus tahu-tahu lemot gitu karena dia belum bayar ya. Ini kalau pelanggan yang paham internet, biasanya ininya dicabut nih. Ininya dicabut, colokin ke pot yang lain. Setelah dicolokin ke pot yang lain, nanti routernya disetting sama dia yaitu mode access point. Ya, disetting jadi mode access point. Jadi kalau misalnya dia belum bayar, dia tetap bisa pakai internet dengan mode yang namanya access point. Ini kalau pakai IP static biasa ini bisa kejebolan. Tapi kalau teman-teman pakai IP hotspot, IP static hotspot maksud saya, walaupun di mode access point ya kan, mau ininya dirubah colokannya juga di mode access point, dia bakalan minta login teman-teman. Ini bedanya IP static biasa sama IP static hotspot. Begitu ya teman-teman, paham ya. Jadi kenapa saya pakai IP static hotspot, karena begitu. Kalau misalnya ada pelanggan yang nakal atau pelanggan rese atau apalah namanya orang, kita nggak tahu ya. Jadi intinya buat jaga-jaga kita biar internet kita itu nggak kejebolan teman-teman. Oke teman-teman paham ya. Oke, kita lanjut ke ini. Ini saya sudah bikin IP-nya ya. Ini IP static hotspotnya saya bikin itu 12.12.4/24 ya. Terserah teman-teman di sana mau bikin IP berapa. Di sini buat contoh aja saya bikin 12.12.4/24. Setelah IP ini sudah jadi ya, teman-teman masuk ke yang namanya hotspot. Oke ya, di sini sudah masuk ke hotspot. Nah, setelah teman-teman masuk ke IP hotspot ya, teman-teman tinggal setting di router yang teman-teman mau kasih ke klien atau pelanggan gitu. Contohnya seperti ini. Di sini namanya Nizam ya. Gak usah ini nama deh. Teman-teman fokus ke IP-nya. Di sini saya kasih 12.12.12.34 ya. Dan ini sudah saya bypass. Jadi si pelanggan ini sudah bisa mengakses internet teman-teman ya.
Kalau misalkan teman-teman sudah bikin IP seperti ini ya, teman-teman di sini tinggal copy paste begini, copy ya kan. Ini buat mengatur bandwidthnya teman-teman. Teman-teman masuk ya, itu namanya ke QoS. Masuk ke QoS di sini. Di sini tadi IP 34 ya. 34 di sini ada 34. 34 ada. Nah, di sini namanya Nizam ya. Sudah di sini. Nah, di sini nama Nizam ini teman-teman bisa klik 2 kali untuk mengatur bandwidthnya teman-teman. Jadi di sini atur misalkan teman-teman nih mau ngasih bandwidth berapa nih. Misalnya teman-teman bandwidth 5 misalkan, terus uploadnya 5 juga. Nah, nanti di kecepatan pelanggan dia bakal ngikutin sistem atau kecepatan yang teman-teman kasih. Di sini kan 5 gitu ya. Jadi misalkan ada pelanggan baru lagi ya, ada pelanggan baru lagi dan dia mau berlangganan. Ya teman-teman tinggal bikin IP di sini ya. Teman-teman tinggal bikin IP di sini. IP-nya berapa ya kan? Misalnya oke, ini saya contohin ya. Misalkan 12.12.12.100 misalnya ya. Ini buat biar connect ya. 12.12.100 terus. Ini kalau statusnya masih reguler ya, teman-teman nggak bakal yang di pelanggan sana nggak bakal bisa connect ya, nggak bakal bisa connect karena apa? Di sini belum di bypass. Oke, buat lebih detailnya lagi biar teman-teman paham. Oke, ini saya sudah buka router tenda ya. Ini sekarang kita masuk ke router tenda dan kita setting yang namanya router. Ya, di sini kan ada modenya AP, client, universal, WIS, repeater ya, P2MP dan router. Kita masuk ke router ya teman-teman ya. Kita next di sini. Nah, di sini teman-teman yang harus perhatikan adalah masuk ke static IP address ya. Jadi IP tadi yang dibikin yang 12.12.12.100 ya, teman-teman bisa langsung masukin di sini. 12.100. Oke, sudah. Subnet masknya biasanya 255.0. Nah, di sini default gateway-nya teman-teman bisa ketik di sini ya, yang tadi 12.12.4 ya. Yang saya kasih tahu tadi 12.12.4. Nah, ini DNS-nya kita pakai DNS Google 888 sama 8.8.4.4. Setelah selesai semuanya kita klik next. Ini salah, maaf. Ini bukan 124. Ini titik 12.12.4. Oke, selesai. Klik next. Ini sebagai contoh aja ya. Ini namanya tenda E0918. Kita klik next. Kita klik save. Nah, ini kita tinggal tunggu settingannya. Jadi tadi IP yang kita bikin, kita masukin ke router pelanggan yang mau langganan sama kita gitu, maksudnya gitu. Jadi IP yang kita bikin itu, kita bikin IP-nya ditaruh di router yang kita mau kasih ke pelanggan. Jadi nantinya kedepannya kalau misalkan kayak tadi topologi yang estafet itu ya, yang buat teman-teman yang masih bingung itu manajemen bandwidthnya gimana mas ya, dari sini ya, setiap router dimasukin IP masing-masing. Setiap router yang ke pelanggan kita setting IP masing-masing dengan IP yang berbeda-beda ya. Jadi misalnya teman-teman mau ngasih bandwidth 10 Mbps atau 5 Mbps, itu tergantung IP yang mau teman-teman kasih gitu. Misalkan IP si A sekian mau kasih 5 Mbps ya, terserah teman-teman gitu kan. Jadi bukan berarti estafet gitu kecepatannya tuh sama, enggak, beda gitu. Pokoknya kecepatan itu tergantung bandwidth yang teman-teman mau kasih. Oke, kita sudah terputus ya di tenda. Kita masuk ke sini. Kita coba lagi ya teman-teman di sini ya. Kita coba lagi. Oke, nah ini kita sudah setting ya. Ini tadi IP-nya kita sudah setting. Sekarang kita masih masuk ke tenda E0918.
Dan IP-nya di sini masih 12.12.100, dan IP ini teman-teman tadi tahu ya. IP ini sudah saya masukin ke router yang saya setting. Biasanya kalau saya colok kabelannya, dia biasanya minta login, teman-teman. Oke, kita colok kabelannya ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Tenda E0T9 dia masih belum minta login. Oke, kita colok di sini. Saya colokin dulu kabelannya. Colokin sebentar. Nah, sudah saya colok. Biasanya di sini minta login ya, teman-teman ya. Inilah enaknya memakai IP static hotspot, teman-teman. Soalnya kalau pakai IP biasa ya, kalau dicolok dia pasti bakal langsung nyambung. Tapi kalau IP static hotspot, dia biasanya kalau belum di bypass, dia pasti bakal minta login, teman-teman. Saya matiin ya wifi-nya, saya hidupin lagi. Dan saya sambung lagi ke tenda E0918. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Login ke jaringan wifi tenda E0C19 C18 maksudnya. Itulah enaknya memakai IP static hotspot, teman-teman. Tapi kalau teman-teman pakai IP static yang biasa ya, itu nggak bakal ada minta masuk ke jaringan gitu. Kenapa? Karena kalau IP static biasa itu kan IP lokal ya, jadi mau colok kemana aja dia bakalan nyambung gitu. Jadi seperti saya tadi bilang, misalnya ada pelanggan yang lupa bayar atau emang sengaja nunda bayar, teman-teman bisa ngecilin bandwidthnya ya. Tapi kalau misalnya pelanggan itu nggak tahu internet, itu nggak masalah. Tapi kalau pelanggannya paham tentang internet, pas teman-teman dikecilin bandwidthnya, terus dia ngerti gitu, colokannya bisa diganti ya, port LAN-nya bisa dicolok ke port yang lain dan diganti mode access point, itu bakal bisa internetan lagi. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe and comment. Dadah.